Pernah kebayang nggak sebuah lelucon dari seorang komika soal pejabat tinggi negara, malah jadi heboh satu negara. Bahkan sampai ade mau lapor polisi loh. Nah, dari sini nih kita bakal bedah. Sebenarnya di mana sih garis batas antara ketawa sama kena pasal? Yuk kita coba dalami kasus komika Panji Pragiwaksono. Karena ini tuh bukan cuma soal satu orang doang, tapi juga ngebuka gambaran besar tentang gimana sih hubungan antara komedi, kritik, dan kekuasaan di negara kita. Oke, sebelum kita jauh-jauh, kita runut dulu deh ceritanya dari awal. Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai bisa seramai ini? Jadi intinya gini nih, sebuah lawakan yang dibawain di acara komedi khusus yang penontonnya bayar, malah berujung ancaman pidana. Tapi yang aneh, pihak yang katanya diledek, yaitu Wapres Gibran, malah santai. Terus ormas-ormas besar yang namanya dicatut buat melapor juga bilang, loh, itu bukan kami. Aneh kan? Nah, disinilah muncul satu pertanyaan kunci. Sepenting apa sih sebuah konteks? Buat jawab itu, kita perlu lihat dari kacamata hukum. Ternyata hukum itu ngebedain banget loh antara omongan yang dilontarkan di ruang privat sama di ruang publik. Nah, ada istilah hukum keren namanya forum internum. Gampangnya gini, ini tuh kayak ruang privat. Contoh paling pas ya acara stand-up komedi yang tiketnya kita beli. Orang yang datang itu udah sadar 100% kalau mereka di sana buat nonton komedi, buat diketawain. Slide ini ngejelasin bedanya secara gamblang. Pertunjukan Panji itu kan forum internum, acaranya khusus, penontonnya bayar, dan mereka tahu mau nonton apa. Beda banget kan sama kita ngoceh di alun-alun atau ngepost di media sosial yang bisa dilihat dan disalahartikan sama siapa aja. Nah, secara hukum, ini penafsirannya jadi beda banget. Dan jangan salah, dasar hukum buat ngomong di ruang kayak gini tuh kuat banget loh. Ada di konstitusi kita di pasal 28 yang menjamin kebebasan kita buat berpendapat. Jadi ini adalah payung hukum yang melindungi apa yang terjadi di dalam sebuah forum internum. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif. Emangnya boleh ya ngejadiin fisik pejabat publik sebagai bahan lawakan? Di sini nih, perdebatannya jadi panas. Di satu sisi banyak yang bilang ini body shaming, dan itu jelas nggak etis. Tapi di sisi lain, ada argumen yang nggak kalah kuat. Pejabat publik itu harus punya kulit badak, harus siap dikritik, bahkan dengan cara yang satir dan nyelekit sekalipun. Karena kalau kritik dibungkam, itu justru jauh lebih bahaya buat demokrasi. Ada kutipan lama dari filsuf Voltaire yang rasanya kena banget sama situasi ini. Katanya, kalau penguasa takut sama rakyat, itu namanya demokrasi. Tapi kalau rakyat yang takut sama penguasa, itu tirani. Kebebasan buat ngetawain penguasa itu sering dianggap sebagai tes kesehatan demokrasi loh. Nah, para ahli hukum sering banget ngingetin soal bahaya pasal karet. Ini adalah pasal-pasal yang definisinya tuh abu-abu. Bisa ditarik ulur buat ngejerat siapa aja yang dianggap kritis. Kalau lelucon aja bisa dianggap kriminal, ini bisa jadi senjata ampuh buat ngebungkam sorak-sorak sumbang. Ini adalah bentuk respons negara yang dianggap sangat berlebihan. Oke, kalau kita coba zoom out sedikit, kasus ini tuh sebenarnya cuma puncak gunung es dari sebuah fenomena budaya yang lebih besar di masyarakat kita. Sering banget kan kita dengar, orang Indonesia sekarang gampang baper, gampang tersinggung. Tapi pertanyaannya, beneran kita jadi lebih sensitif? Atau jangan-jangan ini cuma karena nilai-nilai sosial kita aja yang lagi bergeser? Coba deh kita lihat. Dulu, zaman generasi X, manggil orang tua pakai namanya langsung itu dianggap durhaka banget. Terus masuk era milenial, kita ribut soal etika ngechat dosen. Nah, sekarang generasi Z, kata anjay yang dulu sempat dipermasalahin, sekarang udah biasa aja. Ini nunjukin kalau nilai dan norma itu nggak statis. Jadi, menilai komedi zaman sekarang pakai kacamata zaman dulu, ya bisa jadi nggak nyambung. Jadi, kalau lapor polisi itu bukan solusi yang pas. Terus gimana dong cara yang benar? Nah, lucunya, jawaban terbaik justru datang dari orang yang diledek itu sendiri. Bukannya ngamuk atau ikut-ikutan lapor polisi, Mas Gibran malah santai ngepost artikel soal tips ngatasin mata lelah, terus dikasih caption, "Saya coba ini." Wah, respons yang humoris dan cerdas ini justru langsung bikin adem suasana dan malah banjir pujian. Jenius. Cara Gibran ini nunjukin sebuah budaya politik yang ya dewasa. Mirip kayak tradisi di Amerika Serikat, di mana setiap tahun ada acara makan malam dan presidennya siap di-roasting atau diledek habis-habisan sama komedian. Ini nunjukin kalau kritik dan tawa itu bisa banget jadi bagian dari diskusi publik yang matang.
Oke, jadi dari semua keributan ini, apa sih pelajaran yang sebenarnya bisa kita petik? Seluruh drama ini seolah maksa kita buat mikir ulang soal beberapa nilai penting yang kelihatannya saling tabrakan. Intinya, ada beberapa poin penting nih yang harus kita ingat. Satu, konteks itu segalanya. Omongan yang sama bisa jadi beda makna di tempat yang beda. Dua, demokrasi itu butuh pemimpin yang tahan banting sama kritik. Tiga, budaya dialog itu jauh lebih sehat daripada budaya lapor-laporan. Dan yang terakhir, humor itu bisa jadi alat deeskalasi yang ampuh banget. Pada akhirnya, pertanyaan ini bolanya balik lagi ke kita semua. Gimana kita sebagai masyarakat mau menyeimbangkan antara kebebasan ngomong sama batas-batas kesopanan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya bakal nentuin wajah demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia ke depannya.